Siapa yang mau pancake? Kalau Kayla rasa apa pancake-nya? Strawberry sama vanilla. Kalau Rio? Coklat, strawberry sama vanilla. Oh gitu, ntar kita belanja supermarket dulu ya. Kalau Eki apa? Coklat. Ya, jadi kalau kalian mau pancake, kalian harus belajar puasa dulu. Ya. Mau belajar puasa nggak? Mau masuk ke sini? Gantiin Mami Cang di sini ya? Belajar masak ya? Iya deh. Oh, kalian? Oh gitu ya. Oke. Oh berarti banyak nih chef-chef muda nanti nih ya. Waalaikumsalam. Apa nih rame-rame? Ini keponakan chef. Siapa nih namanya? Rio. Ini Neki. Neki. Ya, ini Kayla ya. Assalamualaikum. Halo, Chef. Ramai gini, ini keponakan semua. Ini nih, Chef. keponakan, dia lagi pengen itu, saya bilang mau belajar puasa, makanya saya bilang tanya sama Ustadz gitu. Ini siapa yang mau nanya? Kayla, tanya sama Pak Ustadz gimana tadi? Sebentar, kita buka dulu ya. Oke. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Erik Yusuf dan Chef Encang di acara Dapur Ustadz. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya mengajarkan puasa untuk anak-anak. Ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo, siapa yang mau nanya tadi? Saya mau nanya, Kayla nanyanya gimana? Kayla nanyanya gimana tadi? Iya. Mana belajar puasanya? Belajar puasa. Aduh, alhamdulillah. Ini udah pada puasa nih. Ya, Neki puasa, Rio. Pada puasa semua ya. Begini, yang penting Kayla semua bisa bangun sahur nggak? Nah, caranya. Jadi pertama adalah bagaimana memberikan suasana sama anak-anak kita. Pertama bangun sahur. Jadi ketika sahur bikin suasana yang menarik. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk gitu, tapi berikan makanan yang enak-enak. Gitu. Kemudian yang kedua, berikan juga suasana ketika berbuka. Ya. Nah, ketika berbuka, wah seru-serunya. Jadi meriah gitu. Jadi meriah gitu berbuka. Nah, dua ini yang kita harus utamakan. Sementara di panjang sahurnya, Chef, panjang puasanya itu tidak masalah. Misalnya sahur nih, tiba-tiba kita kan ada saum ayakan ya, pernah dengar nggak? Yang buka zuhur buka, antar asar buka gitu. Jadi gini, kan jadi dari subuh nih kan kita sahur nih. Puasa, nanti zuhur buka. Dia dengar beduk pokoknya udah buka ya. Buka. Nanti habis itu puasa lagi. Nanti kalau di asar ditahan, bukannya di maghrib. Jadi satu hari itu dibagi 2 puasa. Itu bisa untuk anak-anak untuk melatih gitu. Oke, sekarang ini masak apa nih? Om Cangnya pengen bikin pancake. Jadi kalian boleh main dulu di depan. Nanti kalau udah jadi pancake-nya, kita panggil lagi gimana? Oke ya. Ini 4. Oke, kalau gitu ya. Yuk main dulu di luar ya. Bawa ininya. Hop. Bawa robotnya, jangan lupa. Oke, alhamdulillah. Nah, itu dia, Chef. Oke. Jadi gini, Chef. Kebetulan kalau anak-anak kan tuh pengen kalau untuk selama puasa pengen makannya yang enak-enak, yang seneng-seneng gitu kan. Iya. Nah, kebetulan saya pengen bikinin pancake. Pancake ya? Pancake itu bahannya kalau kita zaman dulu kita bilangnya empleng-empleng ya, Chef ya. Empleng-empleng jadi tepung aja. Tepung aja. Jadi di mana. Kalau ini pancake isinya tuh telur, tepung terigu sama susu sama gula. Gitu aja. Tinggal aduk rata. Nah ini kita bikinnya ada saus strawberry juga kita bikin sendiri, Ustaz. Oh, bikin sendiri Jadi strawberry-nya kita bikin sendiri, jadi strawberry kita blender, kita masak tambahin gula aja. Oh, tambahin gula sedikit. Ratain, nah itu ada keju. Pisang deh untuk anak-anak kan senang nih kayak gini-gini. Ya, bisa. Oke. Ada madu juga nih ya? Ini ada madunya ya. Kan aslinya kalau pancake dari luaran itu dikasihnya maple sirup. Oh, maple Ya, maple sirup. Nah kita di sini bisa pakai madu atau pakai suka-sukanya anak-anak gitu ya. Iya. Ini sih anak-anak suka, orang tua juga. Ya sambil siap-siap saya cerita lagi tentang puasa ya. Tentang puasa anak. Kalau puasa itu, jadi pemirsa begini. Kalau kita lihat bagaimana sih caranya Rasulullah SAW dahulu mengajarkan anak-anak berpuasa. Gini, sebagaimana sholat, sebelum akil balik kan tidak ada kewajiban untuk anak ini sholat atau saum Ramadan. Tetapi di umur 7 itu biasanya Rasulullah SAW itu mengajarkan anak untuk mulai membiasakan sholat. Mulai membiasakan saum. Tapi caranya gimana sih? Kalau sholat kita udah tahu ya. Bagaimana membiasakan saum begini. Pernah ada kisah menarik nih. Pernah di Madinah suatu hari ketika saum 10 Muharram. Nah Rasulullah SAW datang. Kemudian ada seorang anak Rasulullah bertanya,
"Hei anak-anak di sini, apakah semuanya sudah berpuasa?" Nah, ada yang menjawab, ada yang masih berpuasa, ada yang sudah berbuka. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, yang sudah berbuka, berpuasalah siang hari sampai ke maghribnya, sampai ke sore harinya. Tetapi kalau yang masih berpuasa di pagi ini, teruskan kalau bisa sampai ke maghrib. Kemudian mereka semua diajak ke masjid. Semua diajak ke masjid, kemudian diajak bermain. Kemudian Rasulullah bersama sahabat membuat mainan dari kapas. Setiap anak itu merasa lapar, Rasulullah memberikan mainan satu. Kemudian lapar lagi, diberikan satu lagi. Lapar lagi, diberikan satu. Jadi pikiran untuk mau makannya dihilangkan, teralihkan. Nah itulah cara-caranya. Nah kita bisa menggunakan cara seperti itu buat orang-orang tua ya. Jadi saya sendiri ya, alhamdulillah dulu diajarkan berpuasa dengan kalau satu hari ini bisa mencapai sampai zuhur, dikasih hadiah. Oh gitu, ya. Kalau setelah zuhur sampai ke maghrib, hadiahnya lebih besar lagi. Nah, jadi dimotivasi anak-anak untuk menjalankan puasa. Nah, ini boleh sekali. Karena apa? Karena anak-anak belum akil balik. Jadi harus diberikan suasana yang indah-indah. Jadi saya ingat ketika hari raya, ketika Idul Fitri, kita itu sama-sama menghitung berapa keberhasilan puasa Ramadan bulan ini. Ya. Tahun ini gitu. Jadi saya dapat 10 nih, kakak saya dapat berapa. Itu kisah-kisah yang menarik dan indah. Nah, insya Allah mudah-mudahan pemirsa bisa laksanakan ini. Kita ajari anak-anak kita saum dengan apa? Dengan membangunkan saja dulu sahur. Sahur bangun, kemudian ayo kita puasa kan sambil ngantuk-ngantuk makan. Ketika pagi-paginya bangun dia sudah lapar nggak bisa nahan lagi, ya makan saja. Tapi kemudian nanti puasa lagi sampai dari zuhur mungkin kalau bisa sampai maghrib bagus, kalau nggak sampai asar. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian berikan keindahan berbuka gitu ya. Jadi dikasih tahan dulu. Misalnya anak-anak kita nggak saum nih. Ya. Tapi nanti sebelum berbuka ya barang setengah jam atau 1 jam. Nah, tahan dulu, kita puasa dulu, kita buka sama-sama gitu. Jadi mereka juga merasa bahwa wah saya juga puasa nih. Atau padahal cuma 1 jam puasanya. Atau kita bilang sebentar lagi kita sadar. Ya, sebentar lagi. Kita harus buka bersama-sama. Suasana ketika berbuka, kemudian dipimpin doa, itulah yang kita harus sharing sama anak-anak. Insya Allah. Jadi kenikmatannya dapat di sana saja. Kenangannya buat anak dapat, nikmatnya dapat. Ketika mereka sudah akil balik, insya Allah mereka akan mendapatkan, oh ini nanti esensinya. Alhamdulillah. Wah. Hei. Ya, udah jadi. Udah. Sedikit lagi, sebentar lagi. Wah, ini anak-anak udah nggak sabar nih. Sabar nih. Masih puasa kan? Udah pada lapar ya? Iya. Oh, udah pada lapar nih. Kita bikin yang tinggi ya. Nih lihat. Wanginya. Yang Nanti transformer kita kasih mana? Ini nih. Transformer? Siapa Kita ini? kasih madu ya. Mana sudah buka puasa belum transformer? Kasih madu. Wah, coklat ya. Transformernya Megatron apa namanya siapa? Terus kita kasih strawberry. Optimus Prime. Wah, subhanallah. Nih, Ayo. tuh. Enak ya. Kasih kejunya. Kasih keju. Subhanallah. Mau pakai itu. Jangan lupa sebelum makan berdoa dulu ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Ini ya. Oke. Nih, bentar. Kita kasih lihat dulu sama pemirsa nih. Pemirsa, ini alhamdulillah menu pancake apa nih? Nah, pancake strawberry. Pancake strawberry ala Chef Encang. Ini buat anak-anak semua yang sedang liburan, ini ponakan-ponakan Chef Encang semua. Insya Allah mudah-mudahan pancake ini semuanya jadi favorit buat anak-anak ya. Betul, ya. Juga buat anak-anak di pemirsa di rumah semua. Insya Allah. Kemudian jangan lupa tadi bagaimana tips-tips, trik-trik mengajari anak-anak untuk berpuasa. Ya, kekurangan datang dari kami, mohon dimaafkan. Kelezatan, kenikmatan, keindahan silaturahim ini datang dari Allah. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Sini anak-anak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini buat anak nih. Cobain. Alhamdulillah, cobain. Kejunya lagi, kejunya. Kejunya tambah, ayo.